Akhirnya, lepas darimu mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Maaf ya bun, akhir-akhir ini jarang upload karena di tempat saya sudah masuk musim hujan. Dan kalau sudah hujan, otomatis listrik mati, jaringan hilang. Kalau di tempat bunda-bunda sudah masuk musim penghujan atau masih kemarau? Komen ya bun. Bagaimana para saksi? Sah? Tanya Pak Penghulu setelah suamiku mengucapkan ijab kabul. Dengan kompak, para saksi dan wali, serta orang-orang yang menghadiri acara ijab kabulku hari itu, berkata sah hampir bersamaan. Aku sangat lega, karena akhirnya aku sudah sah menjadi istri dari kekasih yang selama 6 tahun terakhir ini kami menjalin hubungan. Iya, aku dan Mas Indra sudah menjalin hubungan selama 6 tahun. Kalau kata orang-orang mah, kredit mobil pun sampai lunas. Tapi ya memang begitu, selama itu kami menjalin hubungan. Sebenarnya sudah sejak lama, aku meminta agar dinikahi oleh Mas Indra. Tapi suamiku itu selalu beralasan bahwa dia belum siap menjadi seorang suami. Aku pun bersabar dan menunggu. Hingga akhirnya setelah aku meminta kesekian kalinya, dan tepat ketika hubungan kami genap 6 tahun, Mas Indra melamarku. Aku tentu sangat bahagia karena memang ini yang aku harapkan. Kami pun mempersiapkan pernikahan sematang mungkin, dan terlaksanalah pernikahan sederhana. Iya, kami tidak mengadakan pesta, hanya acara ijab kabul saja, hanya mengundang keluarga terdekat dan tetangga. Aku memang tidak mau pesta karena sayang uangnya, lebih baik ditabung untuk keperluan yang lebih penting. Aku mendapatkan mas kawin dari Mas Indra, emas seberat 2 gram. Aku tidak masalah, karena memang aku tidak memaksakan harus sekian mas kawin yang suamiku berikan. Yang penting sesuai dengan kemampuannya. Untuk biaya ijab kabul ini, Mas Indra pun tak mengeluarkan uang sepeser pun. Semuanya pakai uang pribadiku. Untuk konsumsi, aku memilih catering supaya tidak repot dan lebih simpel. Jadi tetangga yang datang serta saudara hanya tinggal menyajikannya saja, tidak usah repot masak-masak. Setelah acara ijab kabul selesai, semua tamu undangan makan bersama. Sementara aku dan Mas Indra diajak ngobrol oleh beberapa keluarga. Mereka bergantian datang dan mengucapkan selamat untuk kami. Kami pun sangat bahagia karena doa-doa baik selalu mereka ucapkan dan aku selalu mengaminkannya. Setelah para tamu selesai makan, aku dan Mas Indra pun disuruh makan. Karena ibuku takut jika kami tak makan malah lemas nantinya. Apalagi aku dari pagi belum sarapan. Karena terlalu gugup jadi tak selera makan. Adikku Nabila disuruh mengambilkan nasi dan lauk untuk kami. Nabila tidak kira-kira mengambilkannya, banyak sekali. Tapi hanya dijadikan 1 piring. Katanya biar mesra. Aku sebenarnya malu tapi ya mau bagaimana lagi. Toh kami juga sudah sah menjadi pasangan suami istri, jadi tidak masalah jika makan sepiring berdua. Bukankah itu sebuah sunnah juga? Karena porsi yang terlalu banyak, kami berdua pun tak mampu menghabiskan makanan yang ada di piring itu. Separuh kami sisakan. Ya entahlah karena terlalu bahagia atau masih gugup, kami tidak selera makan. Siang hari pun tiba. Para tamu undangan sudah banyak yang pulang. Hanya tersisa keluarga dekat saja yang masih tinggal. Karena mereka membantu membereskan bekas acara. Sementara aku dan Mas Indra disuruh beristirahat di dalam kamar. Ya, walaupun hanya pernikahan sederhana dan tidak terlalu banyak tamu, tapi mampu membuat kami lelah. Dan aku tidak bisa membayangkan kalau sempat mengadakan resepsi dengan tamu yang banyak dan kami harus duduk di pelaminan seharian. Tidak kebayang betapa capeknya. Untuk pengantin yang pesta dan sanggup duduk seharian di pelaminan, aku acungkan jempol. Aku saja yang baru beberapa jam, merasa sangat kelelahan. Karena gerah dan aku juga belum melaksanakan sholat zuhur, kuputuskan untuk menghapus makeup dan berganti pakaian. Aku sangat malu sekali, karena sekarang di kamarku tidak hanya sendirian, tapi ada suami yang sudah sah. Tapi tetap saja, rasa malu itu masih ada. Karena selama pacaran kami tak pernah aneh-aneh. Ya mungkin kalian tidak percaya, tapi memang begitu. Makanya aku mau bertahan dengan Mas Indra, karena dia tidak pernah macam-macam. Mas Indra itu lelaki yang sempurna menurutku. Dia tidak merokok, rajin ibadah. Tutur katanya juga lembut dan sopan.
terutama pada ibuku. Dia sangat menghormati. Makanya, aku sangat mencintai Mas Indra. Kami pun melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Setelah selesai sholat, raut wajah Mas Indra seketika berubah. Dia seperti macan kelaparan yang siap menangkap mangsanya. Aku menjadi geli dan takut. Mas Indra langsung memelukku dan mencumbu. Tapi aku mengingatkannya, karena di luar masih banyak tamu yang harus kita temui. Mas, jangan sekarang. Ini masih siang, masih banyak tamu juga di luar. Ucapku sembari mendorong tubuh Mas Indra agar sedikit menjauh. Iya dek. Mas sudah gak sabar, maaf ya. Ucapnya seakan baru tersadar. Iya mas. Yaudah yuk keluar. Tapi ingat, awas nanti malam. Ancam Mas Indra. Aku pun tersenyum menanggapi ucapan suamiku itu. Begini ya rasanya menjadi pengantin baru. Ternyata ada tamu yang baru datang, yaitu paman dan bibi Mas Indra. Aku tidak tahu alasan apa yang membuat mereka terlambat datang. Seharusnya mereka datang dari pagi dan menyaksikan acara ijab kabul kami. Tapi siang begini mereka baru sampai. Ya, kata Mas Indra, paman dan bibinya lah yang akan menjadi wali. Tapi mereka malah tidak datang saat acara ijab kabul. Sementara orang tua Mas Indra berada jauh di kampung, jaraknya hampir 10 jam dari sini. Ditambah lagi kondisi ayah Mas Indra yang sakit, jadi tidak bisa menghadiri pernikahan kami. Aku percaya saja karena memang selama ini, ketika aku teleponan dengan orang tua Mas Indra, ayahnya berkata sedang sakit, cukup parah sakitnya. Jadi tak memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan jauh. Yang aku tahu, ayah Mas Indra sakit jantung. Aku berusaha maklum akan hal itu. Tapi ibuku yang sedikit kurang terima karena masa iya di acara pernikahan anaknya, orang tuanya tidak datang. Selama ini, kalau ada urusan apa-apa, memang aku bertemunya pada paman dan bibi Mas Indra. Termasuk acara lamaran dan persiapan pernikahan kemarin. Semuanya berdiskusi dengan paman dan bibi Mas Indra. Paman dan bibi Mas Indra sangat ramah sekali orangnya. Aku sudah sering bertemu dengan mereka. Mas Indra pun menganggap mereka sebagai orang tua sendiri. Aku ketika mengobrol dengan keduanya juga merasa tidak canggung. Karena bibi Mas Indra itu sangat ramah dan supel sekali orangnya. Jadi, kami tidak pernah kehabisan topik pembicaraan. Sore pun tiba. Semua keluarga sudah pada pulang ke rumah masing-masing. Di rumah ibu hanya tersisa aku, Mas Indra, Nabilah, dan juga ibu. Aku membantu ibu membereskan sisa-sisa yang belum dibersihkan, seperti piring kotor dan beberapa gelas. Karena sebagian besar, piring kotor dan gelas kotor sudah dicuci dibantu oleh saudara. Kami juga sekalian menyiapkan untuk makan malam, jadi nanti tinggal makan saja. Iya, makan malam kami menunya sama dengan makan siang. Karena lumayan banyak sisa catering yang aku pesan. Dan cukup untuk makan kami nanti malam. Karena sudah sore kuputuskan untuk mandi. Selain itu badanku juga sudah terasa lengket sekali. Beruntungnya di dalam kamarku ada kamar mandi. Jadi aktivitas mandi tidak diperhatikan oleh orang luar. Ya itu menguntungkan untuk pengantin baru sepertiku. Kalian pasti pahamlah maksudnya apa. Setelah selesai sholat maghrib, kami berkumpul di meja makan untuk makan bersama. Setelah itu kami berbincang-bincang sebentar sambil menunggu azan Isya. Azan Isya berkumandang, kami masuk ke dalam kamar masing-masing untuk melaksanakan sholat. Setelah itu beristirahat karena memang semuanya lelah. Tapi tidak denganku dan Mas Indra. Kami melanjutkan kegiatan tadi siang yang sempat tertunda. Seminggu sudah, aku menjadi istri dari seorang Indra Hermawan. Aku sangat bahagia sekali. Tiada malam yang terlewat tanpa kami memadu kasih. Ya, sekali lagi kuucapkan aku beruntung karena kamar mandiku di dalam kamar. Jadi aktivitas mandiku sebelum subuh tidak diketahui oleh orang luar. Ya walau sudah sah tapi tetap saja kan ada rasa malu. Sebenarnya cukup lelah dan kewalahan. Tapi kata orang-orang, seperti ini hanya akan bertahan beberapa minggu saja. Lalu setelahnya akan normal, 2 atau 3 kali dalam seminggu. Waktu cuti kerja kami pun sudah habis, saatnya kami kembali ke kantor. Aku memutuskan untuk mengontrak rumah di kota.
karena memang pekerjaanku dan Mas Indra di sana. Kami tidak mau merepotkan ibu terus di sini. Kalaupun harus pulang pergi dari sini jaraknya lumayan jauh, 1 jam perjalanan. Jadi aku dan Mas Indra memutuskan untuk mengontrak berdua, supaya kami bisa menikmati masa-masa berdua dan lebih mandiri sebagai pasangan baru. Aku sudah meminta izin pada ibu setuju. Dia paham maksudku. Itulah yang aku senang dari ibuku. Dia bisa mengerti bagaimana perasaanku saat ini. Ibu memang yang paling the best. Aku dan Mas Indra bekerja di perusahaan yang berbeda, namun jaraknya cukup dekat, hanya 5 menit saja. Gajiku sebagai staf cukup lumayan di perusahaan itu. 8 juta per bulan. Sudah sangat cukup untuk kehidupanku, juga untuk memberi ibu. Ya, biasanya aku mengirimkan 2 juta atau 2.500.000 per bulan ke ibu. Ya, hitung-hitung untuk biaya sekolah Nabila. Karena ibuku seorang janda. Ayahku sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Beruntungnya, ayah mempunyai warisan sebuah toko sembako. Jadi, soal perekonomian, ibu tidak perlu khawatir. Karena dari toko saja sudah sangat cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dulu sebelum menikah, aku dan Mas Indra sama-sama kos. Karena harganya lebih murah daripada mengontrak. Tapi sekarang tidak mungkin kami kos lagi. Karena tidak cocok untuk pasangan yang menikah. Apalagi kosan di kota rata-rata hanya kamar saja dan kamar mandi. Tidak ada dapurnya. Aku ingin memasakkan untuk suamiku, makanya kami mencari kontrakan. Kami menyewa rumah yang tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Ada 2 kamar. Ruang tamu cukup luas, ada juga ruang keluarga, dapur, dan 2 kamar mandi. Itu sudah sangat cukup bagi kami. Sekarang yang perlu dipikirkan adalah mengisi perabotannya karena rumah itu masih kosong melompong. Karena besok kami harus sudah bekerja. Hari ini kami manfaatkan waktu untuk membeli perabotan rumah yang penting-penting. Mas, kita beli mesin cuci ya, sama peralatan masak. Juga kasur, ucapku pada Mas Indra. Iya dek, jawabnya sembari tersenyum. Kami pun berangkat menuju toko yang lengkap menjual semua perabotan rumah. Jadi tidak perlu harus ke toko lainnya. Karena di satu toko saja sudah ada semua. Aku dan Mas Indra memilih kasur yang kami inginkan. Kami membeli kasur dengan harga 2 jutaan. Kami juga membeli kulkas, mesin cuci, kompor. Tak lupa tabung gasnya serta peralatan masak. Aku membeli dengan harga standar. Karena aku tidak ingin memberatkan suamiku. Yang penting ada dan bisa digunakan sesuai fungsinya. Kukira sudah cukup barang-barang yang aku perlukan. Soal perabotan lain bisa menyusul nanti. Kalau kita sudah ada uang lagi. Mas, totalnya segini. Ucapku sembari memperlihatkan nota yang baru saja diberikan kepadaku. Aku tunjukkan pada Mas Indra. Lumayan, kamu bayar dulu ya pakai uangmu. Jawab Mas Indra dengan santai. Loh, kok pakai uangku Mas? Ini semua kan harusnya pakai uangmu. Jawabku. Aku belum gajian, uangku sudah habis untuk biaya pernikahan kemarin. Jadi pakai uangmu dulu ya, nanti kalau sudah gajian aku ganti. Ucapnya lagi. Aku terkejut dengan jawaban suamiku itu. Perasaan biaya pernikahan kemarin, dia hanya memberikan mas kawin serta beberapa seserahan yang kuperkirakan tidak lebih dari 2 juta. Kalau kuhitung-hitung, palingan Mas Indra mengeluarkan uang 5 juta saja. Masa uangnya sudah habis? Apa dia tidak punya tabungan selama ini? Batinku menerka-nerka. Karena tidak mau malu di hadapan umum, akhirnya aku bayar saja semua belanjaanku. Yang seharusnya semua ini dibayari oleh Mas Indra. Bisa transfer pak? Tanyaku pada bapak yang menjaga kasir. Bisa neng? Jawabnya. Aku mengeluarkan ponselku. Ku ketik nomor rekeningnya dan berapa jumlah nominal yang harus aku transfer untuk membayar semua belanjaanku ini. Untungnya aku punya tabungan. Jadi hari ini aku tidak malu. Karena sudah memilih banyak barang, tidak bisa bayar. Mas Indra benar-benar keterlaluan. Aku jengkel sekali hari ini. Inginnya bahagia, malah boncos aku. Barang-barang yang kami beli tadi akan diantar langsung ke alamat yang sudah kami berikan. Jadi, kami tinggal terima beres saja. Ingin rasanya menekankan pada Mas Indra untuk mengganti uangku. Tapi, aku tidak enak. Jadi, ku sudahi saja.
Kami pun memutuskan untuk makan di luar. Aku memilih untuk makan bakso. Perutku sudah sangat lapar. Dan makanan itu yang paling dekat dengan kami saat ini. Kami berdua makan dengan lahap. Setelah habis, kami bersiap-siap untuk pulang, tapi sebelumnya harus membayar makanan itu dulu. Saat di depan kasir, aku berhenti. Kupikir Mas Indra yang akan membayar. Tapi suamiku itu malah terus berjalan dan menuju motornya. Itu artinya harus aku lagi yang membayarnya. Emang keterlaluan. 2 mangkuk bakso saja, Mas Indra tidak mau membayarnya. Harus aku lagi yang keluar uang. Ku bayar 2 porsi bakso itu. Karena tak mungkin juga tak ku bayar. Bisa dituduh maling sama yang jual. Ku keluarkan uang 50.000 dan kembalikan 5.000 rupiah. Setelah itu aku menyusul ke motor. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun pada Mas Indra. Karena rasanya aku masih sangat jengkel sekali. Sesampainya di rumah kontrakan kami, aku langsung beristirahat. Karena rasanya lelah ditambah lagi moodku yang rusak. Karena harus mengeluarkan uang begitu banyak hari ini. Siang harinya setelah sholat zuhur, barang-barang yang kami beli tadi pagi sudah diantarkan menggunakan mobil pickup. 2 orang kurir yang ditugaskan untuk mengirim, dengan kompak menurunkan barang-barang pesanan kami, dan langsung diletakkan di tempat yang aku inginkan. Ya, karena saat ini Mas Indra masih nyenyak tertidur. Aku malas sekali untuk membangunkannya. Jadi biarlah kurirnya saja yang aku mintai tolong untuk langsung menaruh barang-barang pada tempatnya. Nanti akan kuberi tips pada mereka karena sudah bekerja dengan baik. Sebelum mereka pergi, tak lupa mengecek barang-barang yang mereka kirim berfungsi dengan baik atau tidak. Setelah itu, kuberikan uang tips 100.000 pada mereka. Sekarang, saatnya aku memeriksa barang-barang yang baru aku beli ini. Rasanya sangat bahagia sekali. Ya, walaupun seharusnya ini yang membelikan suami, tapi aku harus membeli dengan uangku sendiri. Semoga benar saja akan diganti uangnya. Aku langsung mengetes mesin cuciku untuk mencuci pakaian, karena kebetulan ada beberapa baju yang kotor. Alhamdulillah berfungsi dengan baik dan normal. Sore hari, Mas Indra baru bangun dari tidurnya. Sementara semua pekerjaan rumah sudah kubereskan. Makanan pun sudah matang di atas meja. Tanpa mencuci muka terlebih dahulu, suamiku itu langsung mencomot gorengan yang aku buat. Kenapa aku jadi ilfil melihatnya? Selama ini, aku taunya suamiku itu pembersih dan tidak seamburadul ini. Tapi setelah menikah, baru seminggu saja, sudah kelihatan sifat aslinya. Membuatku ilfil dan agak tidak nyaman. Tapi aku harus menerima semua itu, karena dia sudah menjadi suamiku sekarang. Aku langsung teringat lagi ketika melihat kulkasku. Aku ingin bertanya apakah Mas Indra tidak punya tabungan, sehingga harus aku yang membayar semuanya. Padahal setauku gaji Mas Indra cukup besar, hanya beda 1 juta saja denganku. Gajinya 7 juta per bulan. Masa selama bertahun-tahun bekerja tidak punya tabungan? Batinku. Tapi lagi-lagi aku tidak merasa enak, jadi kuurungkan niatku untuk bertanya. Enak juga masakanmu? Ucapnya sembari mengunyah gorengan. Aku tidak menjawab, aku hanya melihat aksi suamiku yang begitu membuatku jengkel. Mas Indra pun langsung makan dengan lahapnya tanpa mengajakku. Kenapa semua jadi begini? Aku benar-benar tidak suka dengan kelakuannya. Padahal pas di rumah ibu kemarin dia tidak begini. Apa mungkin selama 6 tahun dan seminggu kemarin dia menjaga image-nya agar terlihat baik di hadapanku. Dan sekarang dia menunjukkan sifat aslinya. Aku hanya bisa beristighfar dalam hati dan mengingatkan agar aku bisa menerima kekurangan dan kelebihan suamiku. Naira, bagaimana kabarmu? Tulis pesan ibu. Naira, baik bu, alhamdulillah. Bagaimana ibu? Tulisku membalas pesan ibuku. Iya, mungkin ibuku merasa jauh sebab aku sudah menjadi istri orang. Padahal sudah cukup lama aku merantau. Tapi mungkin rasa kehilangan ibu tidak seperti biasanya. Baru 2 hari saja aku pergi dari rumah, ibu sudah menanyai kabar seakan-akan kami sudah lama tidak berjumpa. Cukup lama aku berbalas pesan dengan ibu. Aku juga cerita tentang apa saja yang kualami selama di sini. Membeli perabotan baru, mulai bekerja lagi, dan banyak hal lainnya. Tapi aku tidak bilang kalau perabotan itu yang beli pakai uangku, karena aku tidak mau membuat ibuku kepikiran.
Karena selama ini ibuku taunya Mas Indra itu orang yang baik dan bertanggung jawab. Tapi tidak taunya malah begini. Ya semoga saja. Ya semoga ini hanya perasaanku saja. Setelah ini mudah-mudahan Mas Indra tidak seperti yang aku pikirkan. Mungkin ia memang tidak punya uang. Mungkin saja kan uangnya dipakai untuk biaya berobat ayahnya sehingga habis. Bisa jadi. Apalagi kalau sakit jantung, itu kan biayanya sangat mahal. Hari demi hari pun berlalu. Stok beras yang aku beli saat berbarengan dengan membeli perabotan rumah itu sudah habis. Karena saat itu aku hanya membeli beras 5 kg saja. Aku ingin belanja lagi, tapi aku harus minta uang pada Mas Indra. Kan 2 hari yang lalu sudah gajian. Seharusnya dia punya uang. Batinku. Mas, aku minta uang dong untuk belanja. Bahan makanan udah pada habis, ucapku. Ya udah kamu beli aja, tapi pakai uangmu dulu ya. Kamu kan habis gajian juga. Uangku udah habis, aku transfer ke orang tuaku. Karena bapak katanya butuh berobat. Kamu tahu kan, pengobatan jantung itu mahal. Jadi gajiku tinggal sisa 2 juta saja untuk pegangan aku. Jawab Mas Indra tanpa melihat ke arahku. Dia masih fokus ke ponselnya, aku tidak tahu apa yang dia lihat. Aku hanya bisa menarik nafasku panjang. Ingin marah. Tapi alasan suamiku masuk akal juga. Akhirnya kali ini aku mengalah lagi. Ku pakai uangku untuk belanja bulanan. Aku hampir habis 500.000 untuk beli beras, minyak goreng, sabun mandi, sabun cuci baju, sabun cuci piring, dan lain sebagainya. Aku sengaja meletakkan nota belanjaku itu di atas meja makan, berharap Mas Indra membacanya. Kok kamu masak telur lagi sih? Tanya Mas Indra saat akan makan malam. Hanya ada telur dadar saja di meja makan. Iya kan, kamu gak kasih aku uang belanja untuk beli sayur dan daging, Mas? Jawabku santai, sembari menyendokkan nasi ke dalam piringku, lalu mengambil separuh telur dadar. Aku makan dengan lahap. Ya walaupun rasanya biasa saja, tapi aku bersyukur masih bisa makan. Bukannya aku mau pelit, tapi aku ingin melihat seberapa besar tanggung jawab Mas Indra terhadap kebutuhan rumah. Karena itu memang kewajibannya sebagai seorang suami. Kamu kok ngomong gitu sih? Kamu kan tahu, gajiku bulan ini sudah kukirim ke ibu untuk biaya pengobatan bapak. Aku gak punya uang. Apa kamu mau aku berangkat jalan kaki gara-gara gak punya bensin? Ucapnya dengan nada ketus dan cukup tinggi. Aku terkejut karena baru kali ini Mas Indra membentakku. Padahal selama pacaran dulu, aku tak pernah dibentak oleh Mas Indra. Berkata dengan nada yang agak tinggi saja, dia tidak pernah. Lah kok ini malah begini? Aku benar-benar syok. Selera makanku pun langsung hilang. Langsung kuletakkan sendok yang ada di tanganku. Ku tatap suamiku. Aku ingin tahu, inikah benar suamiku Mas Indra yang selama ini aku kenal atau orang lain? Karena dia bukan seperti Mas Indra yang aku tahu. Pokoknya, besok aku gak mau tahu. Harus ada ikan dan sayur di meja makan. Kalau gak ada, aku gak mau makan. Aku mau makan di luar aja. Ucapnya kemudian pergi dan masuk ke dalam kamar. Aku semakin syok dengan ucapan suamiku. Kenapa dia mampu membentakku seperti ini? Seolah-olah aku ini tak punya perasaan. Sakit sekali rasanya. Air mataku pun luruh berjatuhan. Aku langsung teringat dengan semua yang terjadi. Mulai dari biaya pernikahan, emas yang hanya 2 gram, perabotan pakai uangku belinya. Katanya mau diganti, tapi bilangnya uang sudah ditransfer ke ibunya. Aku langsung teringat dengan semua itu. Apakah benar aku menikah dengan Mas Indra yang seperti aku kenal dulu? Kenapa dia terlihat 2 orang yang berbeda? Apa mungkin memang itu sifat aslinya? Aku semakin sesak merasakan semuanya. Aku tidak menyangka kalau begini nasib rumah tanggaku yang baru berusia beberapa minggu ini. Padahal, aku sudah berusaha menjadi istri yang baik. Aku membereskan rumah tanpa ia bantu. Ku kerjakan semuanya. Aku selalu masak setiap hari. Kecuali makan siang, karena kami makan di kantor. Tapi setiap sarapan dan makan malam, aku selalu masak di rumah. Tapi rasanya semua itu tidak dihargai oleh suamiku.
Aku juga selalu melayaninya dengan baik di ranjang. Setiap hari dia selalu meminta jatah, dan aku menurutinya. Tapi mengapa? Seolah-olah semua itu tak berarti di mata Mas Indra. Aku tak diberi uang belanja. Mas Indra memberi uang pada orang tuanya juga tidak mengajakku bicara. Dia tidak memberitahuku. Dia juga tidak mengajakku berdiskusi. Dia juga tidak mengganti uang pembelian perabotan. Kenapa aku seperti menikah dengan orang asing, bukan seperti Mas Indra yang aku kenal dulu. Dulu dia selalu lembut, tidak pernah membentak. Tapi sekarang, dia bicara kepadaku saja dengan nada yang tidak enak didengar. Tak jarang juga suka membentak. Aku sungguh tidak mengenali Mas Indra yang sekarang. Keesokan paginya, ponsel Mas Indra terdengar berbunyi beberapa kali. Tapi orangnya masih tidur, seperti tidak mendengar suara ponsel itu. Kulihat siapa yang menelpon. Ternyata Nita, adik Mas Indra. Aku mengangkatnya karena aku rasa dia keluargaku, jadi tidak masalah kan. Aku menjawab panggilan Nita. Assalamualaikum dek, ada apa? Tanyaku. Waalaikumsalam. Ini Mbak Naira ya? Tanyanya. Iya, ada apa Nit? Tanyaku lagi. Mbak, kasih tahu Mas Indra kalau Bapak terkena serangan jantung. Sekarang di rumah sakit Harapan Indah. Ucap Nita dengan nada yang khawatir. Aku sangat panik dan syok. Pagi-pagi begini baru bangun tidur mendapatkan kabar yang mengejutkan. Iya, nanti Mbak kasih tahu Mas Indra ya. Kamu yang tenang, yang sabar. Kami akan ke sana. Tapi jaraknya kan cukup jauh. Kami butuh waktu yang cukup lama. Ucapku pada Nita, karena memang yang aku tahu, jarak rumah orang tua Mas Indra itu 10 jam. Jadi sudah dapat dipastikan, kami butuh waktu yang lebih lama. Kok lama Mbak? Bisa kesini sekarang nggak ya? Soalnya kami panik banget, apalagi ibu nangis terus dari tadi. Ucap Nita. Mendengar perkataan Nita, aku sedikit bingung. Kenapa dia kaget ketika aku bilang kami butuh waktu yang lama untuk sampai ke sana. Karena tidak mau menambah kepusingan dan kebingungan. Akhirnya, aku mengingatkan kepada Nita lagi untuk tenang dan sabar. Kami akan segera ke sana. Setelah itu, kami menyudahi panggilan telepon. Segera aku bangunkan Mas Indra yang masih lelap tidur. Mas, bangun Mas. Mas, aku menggoyangkan tubuh suamiku itu cukup kuat. Karena dia sedikit susah dibangunkan. Ada apa sih? Masih pagi aku ngantuk. Jawab Mas Indra. Mas, bapakmu masuk rumah sakit. Ucapku langsung, karena susah sekali membangunkannya. Apa? Suamiku langsung terduduk dan kaget. Kamu ngomong apa sih? Jangan ngaco. Ucapnya terlihat marah. Aku gak ngaco Mas. Dari tadi ponselmu bunyi terus, ternyata Nita yang nelpon. Bapak terkena serangan jantung, dan sekarang di rumah sakit Harapan Indah. Ucapku, mengingat rumah sakit Harapan Indah. Yang aku tahu jaraknya tidak terlalu jauh. Hanya sekitar 40 menit sampai 1 jam saja. Kok sejauh ini ayah mertuaku dibawa ke rumah sakit? Setauku sih di kampung mereka itu ada rumah sakit daerah. Kenapa tidak dibawa ke sana dulu? Kok langsung ke sini? Batinku kebingungan. Karena bukankah jika terkena serangan jantung harus mendapatkan pertolongan pertama? Tapi kalau sampai 10 jam perjalanan, apa tidak bahaya? Ayo dek, kita ke sana sekarang. Ucap Mas Indra dengan panik. Dia pun langsung bergegas ke kamar mandi untuk mencuci muka lalu berganti pakaian. Aku yang masih bingung, masih melongo, belum bisa berpikir dengan jernih. Mas, apa tidak sebaiknya kita prepare? Soalnya kan perjalanan cukup jauh, ucapku pada akhirnya. Karena aku masih berpikir kalau perjalanan akan memakan waktu 10 jam. Enggak kok dek, rumah sakit Harapan Indah kan cuma sejaman dari sini, ucap Mas Indra. Loh Mas, kok di rumah sakit Harapan Indah yang di sini? Bukankah jaraknya cukup jauh dari kampung orang tuamu? Tanyaku menyelidik. Maaf dek, sebenarnya orang tua Mas masih tinggal tidak jauh dari sini. Palingan dari kontrakan ini hanya berjarak 30-40 menit saja. Aku pun terkejut dengan jawaban Mas Indra. Lalu kenapa dia berbohong selama ini?
Kamu jadi bohong sama aku, Mas? Tanya aku dengan kesal. Maaf, bukan maksudku mau berbohong. Mas Indra menghentikan kegiatannya berganti pakaian. Kini ia duduk di sampingku. Aku melihat ke ponselku. Ternyata masih jam 4 pagi. Pantas dari tadi belum mendengar azan subuh. Bukan maksudku mau membohongimu, Dek. Tapi Mas malu. Mas takut kamu tidak bisa menerima keluarga Mas. Karena bapak Mas itu sakit. Terus keluarga Mas itu bukan keluarga yang mampu. Rumah Mas sederhana. Mas malu kamu tidak mau menerima Mas. Ucap Mas Indra menjelaskan alasannya kenapa berbohong. Astagfirullah Mas. Kamu pikir aku ini wanita seperti apa? Kamu kira aku matre? Setelah tahu keluarga suamiku miskin terus aku meninggalkanmu begitu? Aku bukan wanita seperti itu, Mas. Aku akan menerima bagaimana kondisi keluargamu. Ucapku tegas, karena aku tidak terima jika Mas Indra berpikiran seperti itu tentangku. Ya dek, Mas ngerti. Mas minta maaf ya. Mas sudah salah paham terhadapmu. Sekarang kita tidak ada waktu untuk berdebat. Kita ke rumah sakit ya. Aku takut bapak kenapa-napa, ucap Mas Indra. Aku seketika melupakan kejadian barusan. Aku menganggap semua baik-baik saja. Aku lebih memikirkan keadaan mertuaku. Aku pun langsung ke kamar mandi untuk mencuci muka. Nanti sajalah mandinya, pikirku. Setelah selesai bersiap-siap, aku dan Mas Indra OTW ke Rumah Sakit Harapan Indah. Perjalanan yang seharusnya mencapai 1 jam atau 40 menit, kami tempuh dalam waktu 35 menit saja. Karena memang Mas Indra ngebut sekali naik motornya. Bahkan sepanjang perjalanan aku hanya bisa istighfar. Tapi untunglah kami selamat. Kami segera menuju ruang ICU karena mertuaku masih ada di sana. Gimana Bu keadaan Bapak? Tanya Mas Indra setelah bertemu dengan ibunya. Ibu mertuaku langsung memeluk Mas Indra anaknya. Beliau menangis di pelukan putranya itu. Aku ikut sedih. Tidak tega juga. Aku jadi teringat dengan bapakku dulu. Kondisinya sama seperti ini. Tapi bapakku terkena gagal ginjal. Beliau tidak bisa melawan penyakitnya, sehingga Allah menjemputnya. Bayangan tentang kepergian bapakku teringat lagi di kepalaku. Aku jadi takut dan ikut menangis. Mas Indra memelukku juga. Kami berpelukan bertiga, disusul oleh Nita adik Mas Indra. Kami berempat menangis sambil berpelukan di lorong ICU. Setelahnya kami duduk dan bersama-sama mendoakan untuk kesembuhan bapak. Sekitar jam 7 pagi, dokter memberikan kabar kalau keadaan bapak semakin memburuk. Beliau kritis dan harus segera dilakukan operasi karena bapak mertuaku mengalami jantung bocor. Pihak keluarga pun langsung menandatangani surat persetujuan. Beruntungnya, biaya pengobatan sudah di-cover oleh BPJS sehingga kami tidak pusing. Karena tahu sendirilah, operasi jantung sangat mahal. Uang tabunganku tentu tidak akan cukup. Sambil menunggu operasi, aku membeli makanan di luar karena kulihat semuanya belum sarapan. Kasihan daripada mereka sakit. Ku keluarkan lagi uangku sendiri karena sepertinya Mas Indra belum bisa berpikir sampai ke sana. Ya, kali ini aku tidak akan merasa kesal. Karena kalau di posisi Mas Indra pun tidak akan kepikiran untuk membeli sarapan. Hari ini aku dan Mas Indra memutuskan untuk izin dari kantor. Beruntungnya kami dapat izin. Alhamdulillah, operasi berjalan lancar. Setelah seminggu dirawat di rumah sakit, bapak mertuaku diperbolehkan pulang, namun harus rutin kontrol. Aku dan Mas Indra hanya dapat cuti 2 hari. Jadi kami akan bergantian jaga di malam hari. Sementara pagi sampai sore, Ibu dan Nita yang menjaga di rumah sakit. Begitulah sampai seminggu. Dan sekarang alhamdulillah bapak mertuaku diperbolehkan pulang. Selama di rumah sakit, yang mengeluarkan uang untuk biaya yang menjaga adalah aku. Sementara Mas Indra sama sekali tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Aku sebenarnya agak jengkel, tapi aku berusaha sabar. Sesampainya di rumah Mas Indra, inilah kali pertamanya aku menginjakkan kaki di rumah mertuaku ini. Bapak mertua didorong menggunakan kursi roda karena keadaan beliau yang masih lemah. Rumah keluarga Mas Indra ya tidak kecil-kecil amat, tapi memang terlihat sangat sederhana. Dan ada warung kecil di depan rumahnya. Sepertinya warung itu adalah penghasilan untuk keluarga Mas Indra.
Waktu pun terus berjalan. Kini usia pernikahanku sudah masuk yang ke-3 bulan. Dan sampai saat ini, aku belum mendapatkan nafkah dari suamiku. Karena lagi-lagi kata Mas Indra, dia mengirimkan semua gajinya ke orang tuanya. Sebenarnya aku tidak apa-apa Mas Indra membantu keekonomian orang tuanya. Tapi, kewajiban dia sebagai suami seharusnya tidak boleh dilupakan. Bisa kan dia memberikan aku 1 juta atau 1,5 juta saja untuk makan kami di sini. Tapi ini tidak. Mas Indra lebih mementingkan orang tuanya tanpa memikirkan aku, mentang-mentang aku punya gaji sendiri. Semua kebutuhan rumah aku yang menanggung selama 3 bulan ini. Mas Indra pun tidak mau membantu pekerjaan rumah. Pulang kerja dia hanya santai-santai, minta dilayani ini dan itu. Muak sebenarnya. Tapi aku seperti tidak punya daya untuk melawan. Hingga tibalah puncak kesabaranku sudah habis. Dek, kita seharusnya beli mobil nih. Soalnya kalau bapak mau berobatkan, susah kalau pakai motor. Apalagi sekarang bapak harus rutin kontrol. Ucap Mas Indra tiba-tiba. Ya beli saja mas kalau kamu punya uangnya. Jawabku dengan ketus. Karena aku curiga, kalau nanti aku juga yang akan membayar cicilannya. Sebab jelas Mas Indra tidak punya uang. Ya, kamulah deh yang bayar. Kan kamu tahu sendiri, uang mas dipakai untuk biaya orang tua mas. Jawabnya enteng. Ya kalau memang gak ada uangnya ya gak usah belilah mas. Masih banyak kendaraan umum yang bisa kita pakai untuk bawa bapak ke rumah sakit. Ucapku dengan nada yang masih ketus. Kok kamu ngomong gitu sih? Emang kamu gak mau ya menyenangkan orang tuaku? Kalau kita punya mobil sendiri kan enak bawa mereka. Ucapnya dengan marah. Mendengar kalimat Mas Indra, aku langsung murka. Aku berdiri menghadap suamiku karena memang saat ini dia juga berdiri. Coba kamu ingat-ingat mas, selama kita menikah, siapa yang selalu aku prioritaskan? Cuma kamu dan keluargamu. Bahkan aku, sampai detik ini, belum pernah mendapatkan nafkah dari kamu mas, sepeser pun. Ucapku tegas. Aku tidak takut lagi dengan suamiku ini. Rasa sopan dan respekku langsung hilang. Karena dia seakan-akan menganggap aku tidak peduli dengan keluarganya. Padahal, apa yang selama ini aku lakukan hanya untuk keluarganya dan dirinya saja. Aku bahkan selama 2 bulan tidak pernah mengirim uang untuk ibuku, sebab uangku selalu habis. Uang gaji yang aku dapatkan habis. Uang tabunganku pun sampai habis tanpa kurasa. Dan suamiku masih berpikir aku tidak memikirkan keluarganya. Tidak mau menyenangkan orang tuanya. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Batinku jengkel. Aku terus mengungkit semua kebaikan yang sudah aku berikan selama ini. Aku ingin suamiku itu membuka mata. Kalau selama ini aku sudah berjuang untuk keluarganya, sementara dia belum pernah sama sekali memberikan kewajiban nafkah untukku. Suamiku terdiam tidak bisa menjawab. Udahlah, kalau emang kamu gak mau beli mobil, gak usah marah-marah dan mengungkit semua kebaikanmu. Ucap Mas Indra dengan nada yang tidak terima. Tapi memang itu kenyataannya mas, ucapku lagi. Suamiku itu langsung pergi entah kemana. Aku tidak tahu. Hingga malam hari, dia belum pulang. Padahal jam sudah menunjukkan 12 malam. Aku tidak mau ambil pusing. Palingan dia ke rumah orang tuanya. Karena kan tidak jauh jaraknya. Batinku. Keesokan paginya, Mas Indra juga belum pulang. Karena ini hari Minggu, aku memutuskan untuk mencarinya di rumah orang tuanya. Ya, walau bagaimanapun aku masih menyayanginya dan dia masih suamiku. Aku naik taksi online menuju rumah mertuaku, biar lebih aman dan nyaman. Sekitar 40 menit aku sampai di rumah mertuaku. Benar dugaanku, motor Mas Indra ada di sana. Tapi dari luar, terlihat banyak sekali sendal. Sepertinya ada tamu, tidak hanya Mas Indra saja. Mas, andai kamu belum menikah, pasti kita udah bahagia sekarang. Ucap seorang wanita. Karena penasaran, aku memutuskan untuk menguping pembicaraan mereka. Ya mau gimana lagi dek, mas sudah menikah. Kalau kamu mau dijadikan yang kedua, gak apa-apa sih. Terdengar suara suamiku menjawab ucapan wanita itu. Jantungku langsung berpacu dengan kencang. Aku tidak menyangka kalau suamiku akan menjawab ucapan wanita itu seperti ini. Ku dengarkan lagi pembicaraan mereka. Ku tempelkan telingaku agar tak salah mendengar. Ya aku sih mau mas,
Tapi sebenarnya lebih enak jadi satu-satunya sih. Tapi Mas, gimana kalau sementara ini kita pacaran dulu? Ucap wanita itu. Aku semakin syok mendengarnya. Kenapa ada wanita seperti itu di dunia ini? Dia menggoda suami orang. Aku ingin mendengar apa jawaban Mas Indra. Emang kamu mau jadi selingkuhanku? Tanya suamiku. Ya maulah Mas, aku kan mencintaimu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Jawab wanita itu dengan nada yang mendayu-dayu. Dibuatnya semanja mungkin. Sepertinya tujuannya memang menggoda Mas Indra. Kalau aku sih, tergantung kamu. Kalau kamu mau, ya nggak apa-apa. Kita jalani saja hubungan pacaran. Tapi ingat, jangan sampai ketahuan istriku ya. Aku nggak mau sampai hubungan rumah tangga kami hancur. Tapi kamu tenang saja. Kalau misalkan aku sudah bosan dengannya, aku akan menceraikan dia dan menikahi kamu. Tapi tidak sekarang ya, soalnya aku masih butuh dia. Sebab dia bisa memenuhi kebutuhan keluargaku dan aku. Kalimat itu terdengar jelas di telingaku. Kalimat yang keluar dari mulut suamiku sendiri. Aku benar-benar emosi. Tidak bisa ku tahan lagi. Aku langsung membuka pintu yang memang terbuka sedikit. Ku dorong dengan sangat kuat, sehingga menimbulkan suara gebrakan yang cukup keras. Mas Indra dan wanita itu kaget. Ternyata mereka sedari tadi berpelukan. Menjijikkan. Tidak perlu tunggu nanti, Mas. Sekarang juga kamu ceraikan aku. Aku sudah tahu semuanya. Dan aku tidak sudi untuk menjadi istrimu lagi. Ceraikan aku, ucapku dengan tegas. Suaraku bergetar. Karena aku menahan air mata. Aku berusaha menahannya agar tidak jatuh. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan laki-laki tidak tahu diri seperti Mas Indra. Silahkan, kamu ambil. Laki-laki tidak berguna seperti dia. Ucapku. Kini aku beralih menatap tajam wanita yang ada di sebelah Mas Indra. Silahkan kamu ambil. Laki-laki pecundang seperti dia. Ucapku tegas. Aku seakan lupa kalau aku sekarang sedang di rumah siapa. Mendengar keributan, ibu mertuaku tiba-tiba keluar. Kamu apa-apaan sih, Naira? Kamu gak sopan sama suamimu ngomong seperti itu. Jaga ucapanmu. Ucap ibu mertua yang malah memarahiku. Dia membela anaknya. Aku tahu seorang ibu pasti akan membela anaknya. Tapi apakah anak yang salah akan tetap dibela? Oh, jadi begitu. Ibu lebih mendukung perselingkuhan anak ibu ini dengan wanita murahan ini. Ucapku sembari menunjuk keduanya. Jaga ucapanmu. Indra itu anak baik. Dan wanita yang ada di sebelahnya adalah menantu pilihanku. Ucap ibu dengan tegas. Oh, sekarang aku tahu. Pantaslah ibu membiarkan dua orang yang bukan muhrim ini berpelukan di rumah ibu. Melakukan kegiatan yang menjijikkan. Karena ternyata wanita rendahan ini adalah menantu pilihan ibu. Ucapku berapi-api. Aku benar-benar sangat murka. Tidak menyangka. Ternyata suamiku plus keluarganya. Semuanya toksik, tidak tahu diri, tidak tahu malu, tidak tahu terima kasih. Aku bersyukur datang ke sini. Karena akhirnya aku tahu siapa kalian semua. Ingat ya Mas, jangan pernah kamu injakkan kaki lagi ke rumah kontrakan kita. Karena aku tidak sudi menerimamu di sana. Ucapku tegas kemudian pergi. Aku tak sanggup lagi ada di sana. Apalagi melihat bapak mertuaku keluar menggunakan kursi roda dalam keadaan beliau yang masih lemah. Aku tidak tega. Ya walaupun aku salah sudah marah-marah. Tapi mereka jauh lebih salah. Setelah sampai rumah, aku menghubungi temanku yang memang pernah bercerai. Aku ingin bertanya padanya bagaimana cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Dia mengajariku, bahkan dia menawarkan diri untuk menemaniku. Aku sudah menceritakan semua masalahku. Dan katanya bisa. Aku pun semangat. Aku ingin segera lepas dari pria tidak tahu diri seperti Mas Indra. Beruntunglah aku tahu lebih cepat perselingkuhannya. Allah masih sangat sayang padaku. Saat ini, satu yang aku harap, semoga aku tidak hamil. Jadi, tidak akan ada anak yang menjadi korban perceraian kami. Temanku juga menyarankan agar aku periksa saja ke rumah sakit, supaya lebih pasti aku hamil atau tidak, supaya perceraianku jauh lebih mudah. Setelah keadaanku jauh lebih baik, dan aku lebih tenang, aku memeriksakan diri ke rumah sakit. Setelah itu, aku akan ke pengadilan untuk mengajukan gugatan perceraianku. Untungnya, hasil pemeriksaanku di rumah sakit, aku negatif, tidak hamil.
Aku juga sudah ke pengadilan mengajukan gugatan perceraianku. Beruntungnya gugatanku dikabulkan karena alasanku sudah sangat kuat. Tapi sidangnya cukup lama. Tapi tidak apa-apa. Akhirnya, aku lepas dari suami sepertimu, Mas. Aku lega. Sekarang aku bisa bekerja dengan lebih tenang. Ya, walau sampai sekarang aku masih bingung bagaimana caraku memberitahu pada ibu. Semoga ibu bisa mengerti nanti. Maafin Naira ya, Bu. Rumah tangga Naira hanya bertahan beberapa bulan saja. Ucapku dalam doa. Semoga ibu bisa menerima semua ini. Saat libur tahun baru, aku memutuskan untuk pulang, sekaligus memberitahu ibu tentang perceraianku. Aku sudah menyiapkan kata-kata agar ibu bisa menerima dan memahami keadaanku. Dengan perlahan dan hati-hati, aku bicara pada ibu. Alhamdulillah, ibu bisa mengerti dan beliau setuju dengan tindakanku. Namun beliau menyayangkan kenapa tidak bicara dari awal, supaya ibu bisa menguatkan dan menemaniku di kota. Gak apa-apa, Bu. Aku kuat. Aku sekarang jauh lebih kuat, Bu. Aku sudah ikhlas. Aku lebih tenang sekarang, Bu. Ibu jangan khawatir ya, ucapku. Iya, Nay. Kamu semangat ya, Nak. Kamu jangan malu dengan statusmu yang janda. Karena janda tidak sehina itu, ucap ibu. Aku mengangguk kemudian kupeluk ibu dengan erat. Libur tahun baru telah usai. Kini aku harus kembali ke kota untuk bekerja seperti biasanya. Di kantor, ada sesuatu yang berbeda. Hari ini seperti ada ulang tahun saja. Tapi seingatku ulang tahun kantor masih bulan depan, bukan bulan ini. Fitri, ada apa sih? Siapa yang ulang tahun? Tanyaku pada Fitri rekan kerjaku. Gak ada apa-apa kok, nanti kamu juga tahu. Setelah ini kita ada meeting ya. Semua karyawan kumpul di ruangan meeting, ucap Fitri kemudian meninggalkanku. Kenapa aneh sekali? Tidak seperti biasanya, dia kok cuek ya? Batinku kebingungan. Karena jam sudah menunjukkan pukul 8. Saatnya meeting akan dimulai. Semua karyawan pun sudah menuju ruangan meeting. Aku pun segera menyusul, tak mau terlambat. Bisa kena marah dengan Bu Soraya. Bu Soraya pun segera membuka meeting. Diawali dengan menyapa seluruh karyawannya. Memberi motivasi dan nasihat-nasihat seperti biasanya. Ya, ini yang aku suka dari bosku. Meskipun dia adalah atasan kami, tak pernah yang namanya membatasi karyawannya. Dia ingin karyawannya itu maju dan berkembang. Tidak hanya bekerja di sini dan terus menjadi karyawan. Dia ingin karyawannya yang bekerja di sini bisa menjadi pengusaha sepertinya. Tapi, siapa sih yang tega meninggalkan bos sebaik Bu Soraya? Pasti sangat sulit. Bu Soraya itu memang tegas orangnya, tapi dia sangat baik dan perhatian, terutama kepada karyawannya. Itulah yang membuatku betah bekerja di sini. Ini sudah tahun keempat aku kerja di sini. Sebentar lagi tahun kelima. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa jabatan manajer keuangan sedang kosong karena Bu Lydia mengundurkan diri. Untuk itu, saya sudah memilih siapa yang pantas menggantikan beliau, ucap Bu Soraya dengan nada yang serius. Semua karyawan begitu antusias dan penasaran. Siapa yang akan menggantikan posisi Bu Lydia di manajer keuangan? Begitu juga aku. Aku sangat penasaran siapa ya yang akan menggantikan Bu Lydia, batinku. Dan saya sudah memilih siapa orang yang tepat, ucap Bu Soraya lagi membuat semua karyawan semakin penasaran. Saya mempercayakan jabatan manajer keuangan kepada Naira Humaira. Aku terkejut karena nama aku disebut oleh Bu Soraya. Aku tak bisa berkata apa-apa. Dan sedetik kemudian, semua karyawan bertepuk tangan. Ternyata mereka sudah merencanakan semua ini. Semuanya bergantian memberiku selamat. Aku tidak menyangka kalau jabatan ini akan aku dapatkan secepat ini. Padahal kupikir tadi Fitri yang akan menggantikan posisi Bu Lydia. Tapi ternyata malah aku. Alhamdulillah. Mungkin ini hikmah dibalik permasalahan yang menimpaku.